Haleluya, selamat pagi, selamat datang para pendengar setia My Salva Podcast. Saya percaya melalui program ini, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, hidup kudus adalah perintah Tuhan. Tema ini diambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu Bapa, bersyukur karena pagi ini ada kesempatan yang indah yang Engkau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hati kami adalah hati yang haus, hati yang lapar akan firman-Mu, agar firman yang kami dengar termeterai dalam hati kami, bertumbuh dalam hidup kami, sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20, demikian kata firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya dalam hidup kita masing-masing. Pendengar setia My Salva Podcast yang diberkati Tuhan, hidup kudus, apakah kita mampu melakukannya? Rasa-rasanya hidup kudus itu adalah hal yang mustahil digapai oleh orang-orang percaya. Hidup kudus itu merupakan sebuah standar hidup yang sangat-sangat sulit dipenuhi oleh banyak orang. Akibatnya, banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya mengabaikan pentingnya hidup dalam kekudusan. Pagi ini, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, kekudusan adalah perintah Tuhan. Kekudusan juga adalah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Itu berarti kekudusan menyangkut seluruh eksistensi diri kita. Itu berarti perkataan kita adalah perkataan yang kudus. Pikiran kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang kudus. Itu juga berarti bahwa hati kita tidak diisi dengan kemarahan. Hati kita tidak diisi dengan tipu daya. Hati kita tidak merancangkan hal-hal yang jahat bagi sesama. Hati yang kudus adalah hati yang diisi oleh satu pribadi yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup kudus? Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 15 dan ayatnya yang ke-16 yang menjadi pembacaan kita pagi ini menjelaskan bahwa kita harus hidup dalam kekudusan sebab Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Kita harus hidup dalam kekudusan karena Tuhan yang memanggil kita adalah kudus. Ia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, bukankah setiap anak-anak Tuhan
adalah pribadi-pribadi yang harus mencerminkan Tuhan dalam kehidupannya. Bukankah ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Saudara, jika memang benar ini menjadi moto kita, jika memang benar ini menjadi pernyataan kita, bahwa Kristus hidup di dalam diri kita, maka pastinya secara otomatis hidup kita akan memancarkan kekudusan bagi dunia. Saudara, mengapa kita harus hidup kudus? Karena tanpa kekudusan, saudara dan saya tidak akan pernah dapat melihat Allah. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata kejarlah kekudusan. Kekudusan itu harus dianggap serius. Jangan masa bodoh dengan kekudusan. Kekudusan itu haruslah menjadi prioritas dalam hidup kita. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Allah. Banyak orang ke gereja, tetapi dia tidak merasakan hadirat Tuhan di gereja. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan, tapi dia tidak mendapati dan melihat Tuhan di gereja. Banyak rumah tangga Kristen yang dibangun di atas dasar Tuhan, tapi dalam perjalanan selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga itu, ada persoalan di dalamnya, ada ketidakharmonisan di dalamnya, ada pertengkaran di dalamnya. Selalu terjadi masalah di dalamnya. Pertanyaannya, mengapa hal itu dapat terjadi? Jawabannya, saudara, karena banyak orang Kristen, banyak keluarga Kristen yang tidak mengejar kekudusan dalam hidupnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukankah sesuatu yang berbahagia jika dalam segala hal yang kita lakukan, dalam setiap momen kehidupan kita, kita mendapati, merasakan dan melihat Tuhan di sana? Bukankah hal yang berbahagia kalau kita melihat Tuhan dalam rumah tangga kita? Bukankah hal yang berbahagia ketika kita melihat Tuhan dalam pelayanan kita? Bukankah hal yang berbahagia ketika kita melihat Tuhan dalam pekerjaan kita? Mengapa? Karena jika hal itu terjadi, maka secara pasti hidup kita saat itu sedang menikmati berkat-berkatnya yang melimpah bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu kekudusan? Apa yang dimaksud dengan kekudusan? Kekudusan berarti dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Sekali lagi saya katakan, kekudusan berarti dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Ini bukan berarti kita tidak lagi hidup di dalam dunia. Ini juga bukan berarti bahwa kita hanya berteman dengan sesama orang percaya saja. Ini juga bukan berarti kita tidak boleh lagi mendengar lagu-lagu sekuler dan hanya mendengar lagu-lagu rohani saja. Dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah, memberikan penekanan bahwa cara hidup kita harus berbeda dengan cara hidup orang dunia. Jika orang dunia suka berdusta, kita akan selalu berkata benar. Jika orang dunia selingkuh, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang setia bagi pasangan kita. Jika orang dunia memikirkan hal-hal duniawi, kita akan terus memikirkan hal-hal surgawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekudusan adalah perintah Tuhan. Kejarlah kekudusan, karena hanya dengan kekudusan kita akan melihat Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami hidup dalam kekudusan, sebab kami rindu melihat Engkau Bapa. Kami rindu melihat Engkau dalam hidup kami pribadi. Kami rindu melihat Engkau dalam rumah tangga kami. Kami rindu melihat Engkau dalam pekerjaan kami. Kami rindu melihat Engkau dalam masa muda kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalanilah hari ini dengan sukacita, sebab Tuhan pasti memberkati saudara. Jika para pendengar My Salva Podcast merasa diberkati melalui program ini, maka jangan lupa tekan like, subscribe, dan tanda lonceng. Bagikanlah juga program ini bagi orang lain, supaya banyak orang dapat dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.
sampingmu sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai